Saya ke Pak Andika lagi. Kalau tadi DPRD DKI fraksi Gerindra bilang TGUPP bubarin aja, tapi di sisi lain Pak Wagub bilang nggak ada yang dilanggar kok. Dari triggernya yang dianggap trigger tadi Pak BW juga beracara untuk membela Demokrat dalam hal ini. Kalau dari DPRD melihatnya apa ini beda pandangan dengan Pak Wagub atau gimana? Tapi kan Pak Wagub tadi tidak berbicara bahwa jangan dibubarkan, kan tidak kan kayak gitu. Nah, soal triggernya ini. Bicara soal trigger yang tadi. Soal triggernya begini, jadi mungkin cara pandangnya yang berbeda. Kita berbicara, kita masuk dalam etika, kita dalam masuk etika. Bisa di saat kita bekerja dalam satu instansi pemerintah dengan kita dibayarkan dengan uang rakyat, kita dibayar oleh uang rakyat. Kemudian kita menerima job yang lain di luar. Nah ini tentunya secara etika juga sudah tidak baik. Kalau mau kita bukakan regulasinya, kita akan bukakan regulasinya. Jadi di sini tidak ada pertentangan antara fraksi dengan wakil gubernur. Hanya perbedaan pandangannya saja. Kalau yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur terkait bahwa tidak ada yang dilanggar terkait menyangkut masalah tugas yang dilakukan oleh Pak BW. Tapi kalau kami di fraksi melihat bahwa ada etika yang dilanggar, apa yang dilakukan oleh BW. Ada etika. Jadi bukan menyangkut masalah kinerja, bukan menyangkut masalah tugas, tetapi masalah etika di sini yang dilanggar supaya terang benderang. Untuk itulah, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami tidak ingin masuk ke persoalan BW ini jadi lawyernya siapa, tidak masuk dalam ranah itu. Kami tegaskan, kami hanya melihat bahwa tidak ada asas kepatutan yang dilakukan BW untuk masuk ke ranah itu. Kenapa? Secara etika BW menerima uang, menerima gaji dari uang rakyat, dari pajak rakyat. Kemudian beracara di tempat yang lain. Ya tentunya ini juga sudah tidak etis sekali dikatakan seperti itu. Kalau mau bicara regulasi, kita bicara regulasinya, bicara aturan mainnya seperti apa. Mungkin nanti Bang Yayat bisa menjelaskan, memberikan contoh-contoh kasus-kasus yang lain. Jadi tidak ada perbedaan, bertentangan, pandangan, pendapat antara kami di fraksi dengan Pak Wakil Gubernur. Tidak ada. Nah, seperti itu. Masalah etik ini bisa jadi problem lagi atau enggak Mas Adi? Ke kinerjanya TGUPP. Kalau tadi dikatakan bukan kinerjanya kan, tapi triggernya adalah Pak BW yang juga melakukan kerjaan lain di luar TGUPP. Tapi ini bisa jadi problem baru atau enggak Mas Adi? Kalau saya dua hal. Justru yang disorot utama dari TGOPP itu adalah soal kinerja. Biasanya kalau kita melihat kepala daerah dan pemda-pemda yang lain itu biasanya berlomba-lomba pamer apa yang sudah dilakukan, baik gubernur dan tim secara keseluruhan. Nah di Jakarta ini kadang jangankan TGOPP, bahkan gubernurnya pun juga terlihat tawadu gitu ya. Tidak mau mempertontonkan apa yang sudah dilakukan selama 3,5 tahun menjadi gubernur. Itu kan yang sebenarnya ingin ditanya oleh publik. Plus TGOPP yang sejak awal disorot, you ngapain gitu ya. Di tengah berbagai isu yang cukup banyak di Jakarta, nggak muncul, nggak ada yang perform ke permukaan. Tiba-tiba ada salah satu oknum, kebetulan Ketua KPK DKI Jakarta, banyak persoalan korupsi. Ini malah ngomong hampir tiap hari, bicara tentang kasus konflik Partai Demokrat gitu. Orang jadi bingung, makanya ini yang saya sebut bahwa bukan hanya soal etik politik, pertama soal kinerja. Yang kedua tentang akhlak tentu saja. Ini akhlak pekerjaan. Nah, kalau misalnya menjadi lawyer Partai Demokrat itu sebatas sambilan, kerjanya Sabtu Minggu mungkin orang nggak ribut. Tapi kalau day to day, 24 komentarin soal kisruh Partai Demokrat, orang nanya, ini Pak BW ini mewakili Jakarta, mewakili Pak Gubernur, atau mewakili siapa? Disitulah kemudian banyak tuntutan. Pak BW atas nama profesionalitas, pilih mana yang lebih elegan. Mau tetap di TGOPP sambil pamerkan apa yang sudah dilakukan, terutama soal mitigasi pemberantasan korupsi, atau memilih sebagai lawyer. Jangan hanya karena misalnya jabatan di DKI tinggal setahun setengah, hal-hal yang sifatnya tidak etis, hal-halnya yang bertabrakan dengan akhlak berorganisasi, itu dilanggar. Lalu kepada siapa kita berharap contoh yang baik? Kira-kira begitu, Friska. Sejak awal memang agak ekstrim. Belum lagi soal politik ya. TGOPP kan sejak awal sudah menimbulkan kecemburuan. Gubernur konon tidak lagi bicara dengan partner koalisi Gerindra dan PKS. Jangankan Sekda dan Wagub. Ngobrolnya dengan TGOPP. Inilah yang kemudian membuat
persoalan TGOPP ini semakin guris-guris nyoy gitu ya. Jadi makanya Mas Adi lihat ini etik politik sama kinerja ini ya saling terkait ya, nggak bisa Ngobrolnya dipisahkan. sama anak Oke. angkat ya. Ngobrol sama anak angkat ya Pak Adi. Sangat kompleks persoalan TGOPP. Jadi Oke. saya cukup memahami ketika Bang Indra ini juga Ya. mengusulkan untuk dibubarkan. Ini statement yang cukup terbuka gitu ya, sebagai partai pengusung yang tanpa tedeng aling-aling. Penting itu. Oke, nah kalau Kang Yayat, apakah iya tidak ada poin positifnya dari TGUPP atau kinerja yang bisa dibanggakan dari TGUPP selama 3,5 tahun ini? Sebetulnya mungkin ada gagasan yang bagus, yang brilian, yang disampaikan kepada Pak Gubernur. Tapi gagasan itu kan harusnya masuk dalam teknokratisnya dokumen RPJMD. Jadi begini, sumber rencana pembangunan itu kan ada dari Musrembang, ada teknokratisnya, kemudian juga kalau di tempat lain itu ada aspirasi dari Dewan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sejauh mana kontribusi misalnya dari teman-teman ahli ini memberikan masukan teknokratisnya itu kepada upaya pencapaian rencana kerja dari gubernur, RKP-nya ya kan. Nah, jadi pertanyaannya, kalau memang ada terobosan-terobosan yang cukup baik, itu harusnya dipublis saja. Nggak ada masalah kok orang dibayar dari dibayar dari anggaran yang sumbernya dari anggaran masyarakat, otomatis mau tidak maupun performa itu penting. Supaya apa? Supaya TGUPP tidak menjadi beban gubernur juga. Mau misalnya teman-teman DPRD gemes banget sama TGOPP juga tidak bisa menyentuh kan. Karena memang otoritas. Cuman pertanyaannya, sinyal yang diberikan oleh teman-teman DPRD ini ditanggapi tidak oleh Pak Gubernur. Atau yang merespon hanya Pak Wakil Gubernur. Jadi ini kan persoalannya ada persoalan komunikasi gitu. Kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan tentang kinerja, atau misalnya ada pelanggaran terkait etika, tentang tugas dan tanggung jawab sebagai TGOPP, maka otomatis itu kan menjadi sebuah bahan evaluasi. Memang ada bagusnya kalau misalnya melihat aspirasi yang berkembang, perlu juga evaluasi. Evaluasi itu kan mulai misalnya satu tadi pertanyaannya kepada kinerja. Apakah yang sudah dihasilkan dengan anggaran yang demikian besar yang sudah diberikan? Tentu teman-teman Dewan wajar bertanya. Kami kan sebagai pengawas ya kan akan memonitor dari input yang diberikan dalam bentuk anggaran sama outcome yang didapat dari manfaat kelembagaan itu apa. Jadi jika itu dibuka, mungkin melalui gubernur lah disampaikan dalam rencana rapat dengar pendapat. Jadi pertanyaannya menurut saya ada bagusnya kita terbuka sajalah supaya ini tidak menjadi beban gubernur, tidak menjadi beban juga di teman-teman DPRD, dan tidak menjadi beban bagi tenaga TGOPP. Dan pertanyaannya kan lebih banyak pada personalnya gitu kan. Ya. Tadi Orang-orang yang dianggap jelaskan ahli, masalah Refli Harun tadi itu, masalah Refli Harun sebagai komparasi tadi perbandingan. Kang Yayat oh gini ya, misalnya tadi Soal memang etik ada tadi, etik politik. etik politiknya. Memang ada misalnya salah seorang pengamat hukum pernah bekerja sebagai komisaris di ini, kemudian juga aktif sebagai ini. Nah, begitu tahu posisi itu misalnya tidak pas dengan etika, resmi mengundurkan diri. Kemudian juga akan bekerja sebagai profesi. Karena di TGOPP kan ada yang profesi betul-betul sebagai pengacara, atau profesi sebagai konsultan, atau profesi sebagai tenaga ahli khusus gitu. Sama mereka yang bekerja secara rutin. Jadi pertanyaan bagi kita adalah, di mana sebetulnya performan ini bisa ditunjukkan? Apakah melihat kepada kelompoknya atau kepada perseorangannya? Oke. Kalau perseorangan ini kan perlu ada kasus per kasus yang berbeda. Jadi secara kolektif dengan perseorangan memang harus kita pisahkan. Kalau memang ada yang merasa bahwa ini ada persoalan etis yang tidak pas ketika kita dui fungsi gitu ya, sebagai TGOPP juga bekerja sebagai profesional, maka ini harus tegaskan. Oke, saya jadi fokus soal di performance TGOPP kinerja atau ini tidak bisa dilepaskan juga dari etik politik tadi ya, seperti yang sebelumnya Ya. disampaikan oleh Mas Adi. Saya ke Pak Andika, ini fraksi Gerindra masih sendirian atau sudah ajak teman nih di DPRD DKI Jakarta untuk bahas soal TGUPP? Sebenarnya selama ini kan yang jaga gawang ini kan Gerindra, Pak. Selama ini jaga gawang Gerindra dari pembubaran rencana dari fraksi-fraksi yang lain yang menginginkan pembubaran TGOPP. Cuma sekali lagi kami di fraksi Gerindra ini melihat masih memberi kesempatan kepada saudara gubernur untuk dapat membenahi. Kalau sekarang masih dikasih kesempatan atau Tapi enggak? kalau kenyataan seperti sekarang ini kita melihat loh kok tidak ada pembenahannya. Dan kami sekali lagi bahwa kami ulangi, kami di fraksi, bahkan anggota Dewan tidak punya cukup kewenangan untuk memanggil TGOPP. Karena pakai pergub mereka. Meskipun mereka menggunakan uang dari uang masyarakat, dari uang pajak. Kita hanya bisa mengawasi saja, tapi untuk memanggil tidak bisa. Yang lebih aneh lagi,
TGOPP ini ternyata lebih superior dibandingkan dengan Sekda, dibandingkan dengan SKPD, UKPD. Bahkan anak angkat ini lebih superior juga dibandingkan dengan istri sahnya gubernur yang bernama wakil gubernur. Ini kecemburuan nah, istri. Ini yang harus kita benahi. Ya, istri nih ya kalau tanda kutipnya ya. Iya, gitu. Saya ke Mas Adi, Mas Adi, karena istrinya udah cemburu banget nih, dalam hal ini Gerindra udah cemburu banget sama gubernurnya kok yang kayaknya lebih banyak berbicara sama TGUPP. Tapi secara tadi, untuk pembubaran TGUPP yang menggunakan Pergub, siapa yang bisa mengevaluasi atau yang bisa menegur sebelum kalau kata Pak Andika dan kawan-kawan kan ya bubarkan saja. Tapi ini sebenarnya ada di kewenangan siapa sih untuk membubarkan atau tidak ini, Mas Adi? Ya kalau berdasarkan dari peraturan ya gubernur yang berhak mengevaluasi dan membubarkan mereka. Dan kita juga baru dengar ternyata TGOPP pun nggak bisa dipanggil oleh DPRD. Wah hebat betul ini. Menjadi lembaga yang tidak bisa tersentuh. Kinerjanya nggak bisa diaudit, anggarannya nggak bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Okay. Padahal persoalan yang ada di TGOPP itu cukup kompleks. Persoalan dari rekrutmen, persoalan dari kinerja, dan sampai sekarang nggak ada bunyinya. Terkait dengan Pak BW misalnya. Ya kerjaan utamanya BSK itu adalah TGOPP, bukan sebagai pengecara partai yang sedang berkonflik. Jadi kalau melihat wajah Pak BW adalah wajah TGOPP, KPK, DKI Jakarta, bukan wajah yang lain. Makanya itu yang saya sebut bahwa ini soal akhlak dalam bekerja aja, akhlak dalam berpolitik. Jadi pilihlah salah satu sehingga nyinyiran dan bulian publik ini berakhir tuntas. Tapi di atas segala-galanya, kenapa terjadi ungkapan-ungkapan pembubaran dari teman-teman fraksi DKI Jakarta ini, Priska? Satu hal, memang sudah membuat banyak partai pengusung dan pendukung Pak Gubernur Anies ini sudah mulai nggak happy. Karena sepertinya Pak Anies memang lebih percaya kepada TGOPP ketimbang partner koalisi yang berdarah-darah memenangkan Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta. Itu penting dan sensitif dalam politik. Dan ini soal harus siapa yang berkorban, jadi perhatian karena partai pengusung dan pendukungnya mendukung sejak awal. Kan Pilkada DKI Jakarta ini kan soal mayat dan ayat. Siapa yang berdarah-darah, baik. Satu lagi saya sebagai closing, Mbak. Pembubaran TGOPP, pembubaran TGOPP sedikit aja karena Kang Yayat belum memang melalui Pergub. Tetapi apabila di DPRD tidak menganggarkan lagi untuk anggaran TGOPP, maka selesai. Oke, sip. Maksudnya itu saja. Oke, baik. Kalau dari Kang Yayat terakhir untuk menutup singkat saja. Kalau saya bilang fokus pembinaan dalam pencapaian kinerja gubernur dalam mencapai rencana kerjanya, itu fokusnya di SKPD. Karena ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan program itu teman-teman SKPD, dinas-dinas yang ada di lapangan. Kalau TGOPP kan sebagai advisor saja atau pemberi gagasan, memberi masukan. Jadi kalau menurut saya, kalau fungsi TGOPP untuk membantu, saya kira perkuatlah di teman-teman di SKPD itu. Bagaimana ketika mereka punya hambatan, mereka dibantu mencari solusinya. Jadi kinerjanya bisa lebih cepat dan lebih bagus gitu. Jadi bukan sekedar dialog atau wacana saja di antara TGOPP dengan gubernur, tapi bagaimana solusi-solusi itu bisa diberikan sehingga teman-teman di SKPD itu pun merasa bahwa ada gubernur, ada TGOPP yang membackup kegiatan mereka. Karena jangan sampai membuat teman-teman SKPD itu posisinya andilau antara dilema dan kegalauan. Ini apa yang harus dilakukan untuk mencari jalan keluar ketika ada dua perintah gubernur atau perintah TGOPP. Jadi antara kinerja sama keharmonisan politik ini juga yang jadi problem sekarang harus segera diselesaikan. Terima kasih Pak Andika, terima kasih Mas Adi, terima kasih Kang Yayat atas waktunya di Kompas Petang, sehat selalu. Usai jeda Kompas